Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai perbandingan senilai. Nah, di video kali ini kita akan lanjut mengenai perbandingan berbalik nilai. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel atau lebih, di mana jika nilai suatu variabel bertambah, maka nilai dari variabel lainnya akan berkurang, atau sebaliknya. Jika nilai suatu variabel berkurang, maka nilai dari variabel lainnya akan bertambah. Jadi dia berlaku kebalikan seperti itu. Misalnya, untuk kasus yang pertama, perbandingan antara banyak pekerja dengan waktu pengerjaan. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, semakin banyak jumlah pekerja, maka nanti waktu pengerjaannya akan semakin cepat, atau dengan kata lain, waktu pengerjaannya akan semakin berkurang. Nah, juga berlaku sebaliknya. Semakin sedikit pekerja, maka waktu pengerjaannya akan semakin lama. Atau dengan kata lain, waktu pengerjaannya akan semakin bertambah. Kita lihat kasus yang kedua, perbandingan antara kecepatan kendaraan dengan waktu tempuh. Kecepatan kendaraannya bertambah, maka waktu tempuhnya akan berkurang. Jika kecepatan berkurang, maka waktu tempuhnya akan bertambah. Nah, jadi itulah maksud atau konsep dari perbandingan berbalik nilai. Nah, supaya anak-anak Miss lebih paham mengenai konsep dari perbandingan berbalik nilai, perhatikan contoh soal berikut. Untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, 6 orang pekerja membutuhkan waktu 25 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut apabila dikerjakan oleh 10 orang pekerja? Nah, seperti biasa kita buat dulu yang diketahui. Di sini diketahui ada dua variabel, yaitu banyak pekerja dalam satuan orang dan waktu dalam satuan hari. Nah, jika pekerjanya 6 orang, kita tulis di sini 6, waktu yang dibutuhkannya adalah selama 25 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan oleh 10 orang? Berarti kita tulis di sini 10. Waktunya kita misalkan sebagai H gitu ya. Nah, sekarang ini kita akan ubah, ini tetap kita tulis angkanya dulu, kemudian kita ubah di dalam bentuk perbandingan. Nah, bedanya kalau di perbandingan senilai dia akan mengalihkan silang. Pada perbandingan berbalik nilai ini kita akan kalikan dia bilangan yang sejajar. Maksudnya seperti ini, 6 dikali 25 ini kan sejajar, 10 dengan H. Artinya nanti kita kalikan 6 kali 25 sama dengan 10 dikali H, seperti itu. Nah, kemudian kita cari hasilnya. 6 dikali 25 itu 150, sama dengan 10 kali H adalah 10H. Nah, setelah itu ini boleh 150 sama dengan 10H ini boleh dia kita ubah menjadi 10H sama dengan 150. Nah, supaya diperoleh H-nya, maka sama-sama kita bagi 10. Diperoleh dapatnya nanti H sama dengan 150 dibagi 10, sehingga H-nya sama dengan 15. Jadi, pekerjaan akan selesai dalam waktu 15 hari apabila dikerjakan oleh 10 orang. Nah, dari sini bisa kita lihat, semakin banyak jumlah pekerjanya, maka pekerjaan akan lebih cepat selesai. Contoh soal yang kedua, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 12 hari oleh 40 orang. Nah, jika pekerjaan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 8 hari, berapa banyak tambahan pekerja yang dibutuhkan? Oke, untuk penyelesaiannya, pertama kita buat dulu yang diketahui, yaitu waktu pengerjaan dan banyak pekerjanya. Waktu pengerjaan 12 hari.
Ini kan membutuhkan banyak pekerja sebanyak 40 orang. Nah, jika pekerjaan tersebut akan diselesaikan dalam waktu 8 hari. Oke, kita tulis di sini ya, di bawah yang ini. 8, maka berapa banyak tambahan pekerja? Kita misalkan dulu untuk banyak pekerjanya itu adalah sebagai P. Oke, langsung kita ubah dia dalam bentuk perbandingan. Kemudian kita kalikan yang sejajar ya, 12 dikali 40 sama dengan 8 dikali P. 12 kali 40, 480, dan kali P itu sama dengan 8P. Kemudian ini boleh kita balik supaya lebih gampang. 8P sama dengan 480, sehingga P sama dengan 480 dibagi 8. Nah, diperolehlah nilai P-nya itu sama dengan 60. Nah, tapi yang ditanya itu adalah tambahan pekerja, sementara P-nya ini adalah total keseluruhan pekerja. Awalnya sudah ada 40 orang pekerja. Artinya kalau totalnya 60, tambahan pekerjanya adalah P dikurang 40. P-nya dikurang 40, sehingga tambahan pekerjanya adalah 20 orang. Contoh soal yang ketiga, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam waktu 18 hari oleh 5 orang. Jika 2 pekerja ditugaskan untuk melakukan pekerjaan lain, berapa lama waktu pengerjaan yang dapat diselesaikan oleh pekerja yang tersisa? Oke, diketahui waktu pengerjaan dan banyak pekerja. Jika waktu pengerjaannya 18 hari, dibutuhkan pekerja sebanyak 5 orang. Kemudian di sini katanya, jika 2 pekerja ditugaskan untuk melakukan pekerjaan lain. Artinya, kalau awalnya ada 5 pekerja, 2 pekerja ditugaskan untuk melakukan pekerjaan lain, berarti pekerja yang tersisa tinggal 3 dari 5 kurang 2, berarti sisanya 3. Artinya, banyak pekerjanya berkurang, sehingga nanti otomatis waktu pengerjaannya akan semakin lama. Nah, kita kerjakan, kita misalkan waktu pengerjaannya itu adalah H. Kita buat dia dalam bentuk perbandingan seperti ini, kemudian kita kalikan yang sejajar. 18 kali 5 sama dengan H kali 3, gitu ya, atau 3 kali H, boleh. Sehingga nanti hasilnya adalah 90 sama dengan 3H. Atau boleh kita balik biar gampang, 3H sama dengan 90. Sehingga diperolehlah nilai H-nya sama dengan 90 per 3, gitu ya. H sama dengan 30. Nah, jadi waktu pengerjaan yang dapat diselesaikan oleh pekerja yang tersisa adalah 30 hari. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Kalau tadi pekerjanya 5 orang, waktu pengerjaannya 18. Semakin sedikit dia, 3 orang, maka waktu pengerjaannya akan semakin lama. Seperti itu dia untuk contoh soal yang ketiga ini. Kita lanjut ke contoh soal yang keempat. Nah, ini soal tentang kecepatan dan waktu ya, perbandingan antara kecepatan dan waktu. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam dan tiba di tempat tujuan dalam waktu 5 jam. Jika kecepatan mobil 100 km per jam, berapa waktu yang diperlukan untuk sampai di tempat tujuan? Artinya, semakin cepat mobilnya, maka waktu yang dibutuhkan akan semakin berkurang. Semakin lama kecepatannya, waktu yang diperlukan akan semakin bertambah, gitu kan? Nah, kita buat yang diketahui, kecepatan dalam satuan kilometer per jam dan waktu dalam satuan jam. Untuk kecepatan 80 km per jam, waktu yang dibutuhkan adalah 5 jam. Nah, untuk kecepatan 100 km per jam, artinya nanti di sini semakin cepat dia, waktunya akan semakin berkurang. Kita misalkan waktunya sebagai W ya. Nah, kita ubah dulu di dalam bentuk perbandingan. 80 per 100 sama dengan 5 per W. Kita kalikan dia sejajar. 80 kali 5 sama dengan 100 dikali W, gitu ya. Nah, 80 kali 5, 400. 100 dikali W itu 100W. Atau boleh kita balik, 100W itu sama dengan 400. Sehingga nilai W adalah 400 per 100. Sama dengan W adalah 4.
Tadi satunya jam ya. Jadi, waktu yang diperlukan jika kecepatan mobil adalah 100 km per jam adalah selama 4 jam. Nah, artinya kan tadi awalnya 5 jam nih. Semakin cepat mobilnya, artinya waktunya semakin sedikit. Nah, seperti itu dia. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Nah, untuk tipe soal yang nomor 5 ini juga sering sekali keluar di soal-soal ujian ya. Seorang peternak ayam mempunyai persediaan makanan untuk 900 ekor ayam selama 2 minggu. Jika peternak tersebut membeli 500 ekor ayam lagi, maka persediaan makanan itu akan habis dalam waktu berapa hari? Ya. Dia membeli lagi, artinya jumlahnya nanti akan semakin banyak. Kita buat yang diketahuinya. Banyak ayam dalam satuan ekor, kemudian waktunya dalam satuan hari. Kenapa kita buat dalam satuan hari? Karena yang ditanya ini dalam hari, ya kan? Artinya nanti ini kita ubah dulu 2 minggu. Untuk 900 ayam, persediaan makannya itu akan habis dalam waktu 2 minggu. 2 minggu itu sama dengan 14 hari, gitu ya. Jika awalnya ada 900 ekor ayam, kemudian peternak membeli lagi 500, artinya nanti totalnya kita tambah 900 tambah 500, berarti sekarang jumlah ayamnya ada 1400 ekor. Nah, berapa lama waktu yang diperlukan untuk menghabiskan persediaan makanan itu? Semakin banyak ayamnya, artinya waktu persediaan makanannya itu habis akan semakin cepat. Seperti itu kan? Kita ubah dulu dalam bentuk perbandingan. 900 per 1400 sama dengan 14 per H. Kemudian kita kalikan yang sejajar. Ini boleh, sebelum kita kalikan boleh kita coret ya, angka nolnya biar lebih gampang. Kemudian kita kalikan yang sejajar. 9 dikali 14 sama dengan 14 dikali H ya. 9 kali 14 126 sama dengan 14 H. Atau boleh kita balik dia letaknya, tukar posisi. 14H sama dengan 126, H-nya sama dengan 126 dibagi 14, sehingga diperoleh H sama dengan 9. Itu ya, berarti semakin banyak ayamnya, semakin cepat waktunya habis. Jadi, persediaan makanan untuk ternak ayam tersebut akan habis dalam waktu 9 hari. Baik, setelah anak-anak Miss selesai memperhatikan mengenai materi dan contoh-contoh soal yang sudah Miss berikan, sekarang anak-anak Miss silakan kerjakan latihan soal di buku latihanmu. Nah, silakan perhatikan kembali, dari keempat soal ini ada beberapa tipe yang berbeda. Contohnya bisa kalian lihat kembali di buku catatanmu. Kalau kurang mengerti, silakan dipelajari kembali ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai perbandingan berbalik nilai. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Jangan lupa anak-anak ini semuanya harus tetap semangat, rajin belajar, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.